selamat siang semuanya. Selamat datang di ibadah online High Teens. Untuk membuka ibadah ini kita nyanyikan dari NKB 195, Kendati Hidupku Tentram. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah, terus menenang, dan iblis geram menggeruh, Tuhan ku menilik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamat, selamat jiwaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, kami sudah dapat berkumpul di rumah kami masing-masing. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami, agar firman yang akan diberitakan nanti dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga ke akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita lanjutkan ibadah ini, sama-sama kita nyanyikan Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Terpujilah Nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Terpujilah Nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
Sama-sama kita ulang lagu ini dari awal. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan diberitakan, sama-sama kita nyanyikan Broken Vessels. Amazing grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kita nyanyikan dari baitnya yang pertama, all these pieces broken and scattered. All these pieces broken and shattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan bait yang kedua, You take our failure, you take our weakness. You take our failure, you take our weakness. You set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be a vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah. Meski memang kami beribadah tidak seperti biasanya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu pun tetap beserta dengan kami. Dan ketika sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan juga yang menolong memampukan kami agar sungguh kami pun boleh mengerti, bahkan kami pun boleh diubahkan oleh firman-Mu. Bersabdalah kepada setiap kami Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang teman-teman semua, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa, ya walaupun sekarang berjumpa, ini juga berjumpanya lewat media virtual seperti ini ya. Tapi bersyukur sekali kalau kita boleh melaksanakan ibadah online kita yang pertama gitu ya di minggu hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai komunitas. Dan mungkin rasanya aneh ketika mau bicara tentang komunitas, tapi malah kita tidak melihat komunitasnya. Atau saya sendiri hari ini kan tidak melihat komunitas-komunitasnya begitu ya di gereja. Seperti ada yang hilang ketika bicara komunitas tapi tidak ada orang-orangnya begitu ya. Namun mari kita bersama-sama lihat dari apa yang Tuhan mau ajarkan untuk kita hari ini. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Mazmur nomornya yang 133. Mazmur nomor 133. Ini Mazmur yang cukup gampang sebenarnya untuk dinyanyikan. Malah sebenarnya bisa langsung hafal kalau kita bisa nyanyikan ya. Saya coba nyanyikan refrainnya dulu kali ya, sekali biar teman-teman bisa dengar. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sependek itu aja refrainnya, dan supaya tidak merusak pendengaran kalian, saya akan lanjutkan dengan membaca saja ya, Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Persaudaraan yang rukun nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, memang teman-teman sejak kita diberlakukan status darurat karena pandemi ini, kita jadi terisolasi dari komunitas-komunitas kita. Biasa hari Minggu begini kan, kalau duduk tuh pasti sama teman-teman segengnya, teman-teman sekelompoknya begitu ya. Dan nanti kalau udah selesai gereja juga pasti kumpulnya ya sama teman-temannya sendiri, kumpul sama gengnya sendiri. Betul atau tidak? Ya saya memang tidak bisa melihat, tapi saya rasa ada beberapa teman-teman yang sedang menganggukkan kepala ketika ditanyakan seperti itu. Tidak ada yang salah dengan itu ya, berkumpul dengan teman-teman sendiri. Sama sekali tidak ada yang salah. Bahkan saya sendiri juga punya geng saya sendiri gitu ya. Dan tapi pertanyaannya adalah, masih ingat nggak kita sama apa yang membuat kita bisa nyatu sama teman-teman kita? Apa hal yang bisa membuat kita nyaman sama teman-teman kita atau komunitas kita? Kayaknya nggak mungkin serandom itu kita bisa tiba-tiba dekat bersama orang lain. Pasti ada yang menyatukan. Misalnya nih, kalau yang cowok-cowok biasanya cowok-cowok ini akan dekat sama teman-temannya yang sering main bareng. Entah itu main PUBG, entah itu main Mobile Legends, entah itu
CS, nggak tahu ya masih ada yang main CS nggak ya sekarang ya. Apalagi tuh cowok-cowok yang main. Apapun lah mainan-mainannya ya. Saya mainnya apa? Ya nanti kalau saya main saya ajak teman-teman ikut ya. Itu kalau cowok gitu ya. Kalau yang cewek-cewek biasanya tergabungnya karena punya idola yang sama. Ngefans sama boy band atau girl band tertentu gitu. Entah itu misalnya kalau K-pop gitu, apa tuh ya, BTS ya. Entah itu BTS, entah itu EXO, entah itu apa tuh waktu kapan itu Blackpink ya. Ya, macam-macam dah itu. Itu biasanya nanti akan menyatukan teman-teman gitu. Sama-sama suka Blackpink, sama-sama suka apa, akhirnya jadi deket gitu. Sama-sama suka main bareng Mobile Legends ya jadi deket juga gitu ya. Selalu ada yang menyatukan kita. Tapi bukan cuma idola yang sama nih. Itu kan tadi mungkin contoh yang positif gitu ya. Adalah contoh yang positif lain. Biasanya karena posisi itu juga bisa mendekatkan kita. Kalau misalnya di sekolah, ketika masuk tahun ajaran baru, ya kalau sekarang mungkin masuk tahun ajaran baru kan nggak duduk sebelahan sama temennya ya, duduknya ya sendiri di rumah ya. Tapi kalau dalam suasana dulu gitu, ketika masuk ke dalam sekolah, kita terpaksa akan ngobrol dengan teman yang duduk di sebelah kita atau mungkin depan atau belakang kita gitu ya. Apalagi kalau kita siswa baru, murid baru gitu ya, nggak kenal siapa-siapa, mau nggak mau kita akan kenalan gitu ya. Hai namanya siapa gitu, namanya siapa. Nah itu kan akhirnya posisi membuat kita harus punya teman lah atau akhirnya jadi dekat gitu. Tadi yang menyatukan bisa hal yang sama, kesukaan yang sama, atau tempat juga tadi bisa. Tapi ada hal yang negatif justru yang bisa menyatukan kita. Ada yang bisa memberi contoh mungkin? Ya kalaupun ada yang kasih contoh ya kan saya nggak bisa dengar juga kali ya. Oke. Setidaknya satu hal yang bisa menyatukan kita dari hal negatif gitu ya adalah misalnya dari kalau kita punya musuh yang sama. Kalau kita punya musuh yang sama gitu ya, pasti langsung jadi deket tuh. Saya nggak suka misalnya, tadi kan yang MC Bona tuh ya, kalau misalnya saya nggak suka sama Bona gitu ya, terus tadi si Faisa juga nggak suka sama Bona, nah ntar lama-lama saya sama Faisa bisa jadi temenan tuh. Ya kan? Karena kan ada ungkapannya tuh ya, musuh dari musuhku adalah teman. The enemy of my enemy is a friend gitu ya. Nah itu hal yang negatif, tapi kemudian malah mendekatkan gitu, malah menyatukan. Ya kalau memang dilihat di dunia memang itu sistem yang berlaku begitu. Dan dari semua contoh yang saya berikan tadi setidaknya kita bisa setuju bahwa untuk setiap komunitas selalu ada yang menyatukan. Kita sebagai orang Kristen pun ada hal yang menyatukan, percaya atau tidak. Ya kalau percaya boleh, kalau nggak percaya ini pun tetap fakta kok. Apa yang menyatukan kita sebagai orang Kristen? Satu hal bahwa kita semua sebagai orang Kristen telah menerima, kita percaya dan telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Inilah yang menyatukan kita sebagai orang Kristen. Dan kalau mau dilihat, komunitas Kristen adalah komunitas yang paling unik. Unik karena sebenarnya kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Buktinya aja, di sini atau teman-teman mungkin ada yang suka K-pop gitu. Tadi ada yang suka BTS dan seterusnya. Saya nggak suka, tapi toh ya kita masih bisa ke gereja yang sama begitu kan. Terus ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa duduk manis, ada yang bisa senyum dengan ramahnya, ada yang rajin di sekolah, ada yang rajin rebahan di rumah begitu. Tapi kita semua tetap bisa bersatu begitu. Karena kita disatukan oleh darah Kristus itu. Pengorbanan Kristus itu yang menyatukan kita. Benar-benar random kalau mau dilihat kita sebagai orang Kristen ini. Benar-benar tidak ada penyamanya. Hobi nggak ada yang belum tentu sama gitu, latar belakang belum tentu sama. Tapi yang sama adalah bahwa kita sudah percaya dan menerima anugerah keselamatan. Ini sebabnya Mazmur mengatakan alangkah indah dan alangkah baiknya jika kita sebagai komunitas orang percaya bisa berkumpul bersama-sama. Bandingkan dengan komunitas lain. Tadi misalnya ada
fans dari boyband atau girl band tertentu, kita untuk bisa masuk ke fan club itu, ya kan kita syaratnya ya harus suka sama boybandnya gitu ya. Kalau nggak suka, lu ngapain di sini? Kan ntar ditanyain begitu ya. Nah tapi kalau orang Kristen gitu ya, kalau orang ke gereja atau orang mau gabung ke dalam sebuah komunitas orang Kristen kan nggak ditanyain dulu, lu udah percaya atau belum? Enggak kan ya. Biasanya bahkan sebenarnya orang belum percaya pun datang ke gereja nggak ditolak gitu loh. Tetap dipersilahkan masuk, tetap boleh ikut ibadah gitu. Bahkan kalau kondisinya ibadah online seperti ini, bisa jadi ada teman-teman yang belum percaya Tuhan dan menyaksikan ini tetap bisa gitu loh. Nggak dilarang. Nggak kemudian kan kita blok gitu, oke untuk yang belum percaya Tuhan nggak boleh nonton, kan nggak gitu. Jadi komunitas Kristen ini sebenarnya komunitas yang sangat terbuka, sangat welcome begitu untuk orang-orang yang walaupun yang belum percaya pun sebenarnya diterima. Oke, kehidupan komunitas Kristen ini kemudian digambarkan, kalau tadi dari Mazmur, digambarkan seperti minyak yang meleleh turun dari kepala hingga ke janggut Harun. Mungkin kita akan bingung apa maksud dari penggambaran ini, apa maksud dari ayat ini. Siapa sebenarnya Harun? Mungkin kita perlu tahu dulu siapa itu Harun gitu supaya kita bisa lebih dapat gambarannya. Harun kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab dia adalah kakaknya Musa. Selain itu, dia juga nanti diberikan jabatan sebagai imam di bangsa Israel. Nah, di Imamat 8 ayat 12 ini ada satu peristiwa di mana Harun itu diurapi menjadi seorang imam. Diurapi itu apa sih artinya? Ini artinya Harun ini dipilih dan juga diberkati oleh Tuhan. Dan biasanya memang simbol pengurapan itu selalu pakai minyak gitu. Ini pengurapan tadi atau diurapi itu artinya dipilih dan juga diberkati. Peristiwa pengurapan lain misalnya adalah cerita tentang Daud. Daud yang diurapi menjadi raja. Sewaktu Samuel, kan ceritanya waktu itu Samuel mencari pengganti untuk pengganti untuk Saul, ya. Samuel mencari pengganti untuk Saul dan waktu itu dia datang ke rumah keluarganya Daud, keluarga Isai, papanya kan namanya Isai. Kemudian ditunjukkan, dikenalkan satu-satu anak-anaknya, tapi Tuhan bilang enggak, sampai akhirnya nanti Daud datang, baru Tuhan bilang ke Samuel bahwa dialah yang harus diurapi. Nah itu artinya apa? Bahwa kita lihat bahwa Tuhan itu memilih dan juga memberkati Daud. Tuhan memilih Daud sebagai rajanya dan nanti Tuhan juga yang akan memberkati Daud gitu ketika dia akan memimpin. Dan sebenarnya komunitas Kristen pun adalah komunitas yang dipilih dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya diberikan penggambaran seperti peristiwa pengurapan itu. Dipilih untuk apa sebenarnya komunitas Kristen ini? Kita sebagai orang-orang percaya dipilih untuk menjadi contoh di dunia ini bagaimana seharusnya komunitas itu. Tidak ada pembedaan, tidak ada pemisahan, bahkan kalau beberapa waktu yang lalu kita lihat ada isu tentang yang George Floyd itu di Amerika, mungkin kalau teman-teman mengikuti berita ya, kan itu ada berita diskriminasi terhadap warga Amerika yang berkulit hitam begitu. Nah ini kalau kita lihat di perkembangan beritanya, sebenarnya banyak gereja-gereja dan orang-orang Kristen yang kemudian ikut menyuarakan tentang ketidakadilan ini. Mereka menuntut supaya ada kesetaraan antar seluruh warga begitu ya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan tanpa pengorbanan Kristus, kita masih akan terus membeda-bedakan. Berkat pengorbanan Kristus, tidak ada lagi tembok pemisah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan tidak ada lagi tuan dan hamba, tapi Tuhan sendiri malah memanggil kita sebagai sahabat. Ini juga yang seharusnya berlaku pada kita. Tidak lagi membeda-bedakan, tapi menganggap semua adalah
sama manusia yang telah diberkati oleh Tuhan, telah menerima anugerah dari Tuhan. Nah tadi itu adalah bagian pemilihan atas orang Kristen. Tapi ada juga bagian berkatan tadi diurapi itu berarti dipilih dan juga diberkati. Tadi bagian pemilihannya dan sekarang kita akan masuk ke bagian diberkatinya. Di ayat ketiga tadi penggambarannya itu seperti seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke gunung Sion, ke atas gunung-gunung Sion. Kalau kita mungkin nggak terlalu mengerti kali ya ini gunung Hermon seberapa tinggi, Sion seberapa tinggi gitu dan kenapa juga pakainya embun. Nah kalau kita lihat keadaan geografis di Timur Tengah, gunung Hermon ini memang terbilang gunung yang cukup tinggi, sementara Sion agak lebih rendah. Gunung Hermon berdasarkan informasi yang saya temukan itu hampir 3.000 meter. 3.000 meter itu tinggi Gunung Hermon, kurang lebih. Sementara Bukit Sion itu tingginya 780 meter, kurang lebih segitu. Nah tidak lebih dari 1.000 meter. Jadi setidaknya dari data yang itu kita lihat bahwa Gunung Hermon lebih tinggi daripada Gunung Sion. Nah kalau ada yang bingung membayangkannya gimana, saya berikan satu fakta lagi. Gunung Tangkuban Perahu, mungkin ada yang sudah pernah pergi tuh ya ke sana ya. Karena kan cuma di Bandung masih deket gitu. Gunung Tangkuban Perahu itu tingginya sekitar 2.000 meter. Jadi Gunung Hermon itu masih lebih tinggi daripada Gunung Tangkuban Perahu, sementara Gunung Sion itu lebih rendah dari Tangkuban Perahu. Jadi ya semoga teman-teman bisa dapat gambarannya tuh ya. Kalau masih kesusahan untuk dapat gambarannya, pergi dulu ke Tangkuban Perahu gitu, biar tahu gambarannya ya. Oke, dan ini masih melanjutkan sebenarnya kenapa gambar embun tadi, kenapa embun yang digambarkan, ini sebenarnya masih mau melanjutkan penggambaran dari minyak urapan tadi. Embun di sini memang bisa memberkati, karena ya kan memang embun air begitu ya, air ketika mengalir gitu, ini pasti bisa membantu menyuburkan tanah yang dialirinya gitu. Ini makanya gambar ini yang kemudian digunakan bahwa embun yang mengalir itu bisa memberkati tanah yang di bawahnya, dalam hal ini Sion gitu. Dan ini juga yang menjadi berkat Tuhan. Ini menjadi simbol dari berkat Tuhan untuk kehidupan atau bagi kehidupan semua orang. Kita sebagai orang-orang Kristen memang diberkati Tuhan. Tapi kita perlu ingat bahwa kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita diberkati sebagai orang Kristen, tapi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Apa berkat yang kita semua sudah terima sebagai orang Kristen dan perlu kita bagikan? Bukan materi, sama sekali bukan materi. Bukan kepintaran juga, bukan kedudukan atau jabatan, bukan. Tapi berkat yang telah kita terima dari Tuhan adalah keselamatan itu sendiri. Keselamatan dari Kristus. Itu yang sebenarnya sudah kita terima dan perlu untuk kita bagikan ke orang lain. Ada satu hal yang perlu kita sadari ketika kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak mungkin menjadi berkat bagi orang lain, kita tidak mungkin menjadi berkat jika di dalam komunitas kita sebagai orang percaya ada perpecahan. Tapi memang ini adalah fakta yang terjadi, ini adalah realita yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukankah kadang kalau kita sedang di dalam pelayanan, sedang mempersiapkan misalnya Natal mungkin atau Paskah atau mungkin bisa jadi ketika mempersiapkan ibadah online ini begitu. Seringkali kita bisa jadi sakit hati sama rekan pelayanan kita. Akhirnya ketika sudah sakit hati, kita jadi males untuk pelayanan, ogah-ogahan gitu. Tapi jangan lupa, sewaktu kita jadi korban, sewaktu kita yang menerima korban sakit hati, di kesempatan lain kita pun bisa jadi sumber yang menyakiti orang lain. Di satu sisi mungkin kita jadi orang yang disakiti, tapi di kesempatan yang lain kita pun bisa menyakiti orang lain. Dan ini yang harus kita sadari di dalam kita
berkomunitas dimanapun itu. Apalagi ketika kita berkomunitas di gereja. Kita bisa disakiti dan juga kita bisa menyakiti. Maka kuncinya adalah kita semua perlu memiliki kerendahan hati supaya bisa saling mengakui kesalahan. Bagaimana kalau kita mau bicara tentang komunitas yang rukun tapi kita sendiri tidak rukun begitu. Itu tadi yang kita perlu sadar bahwa di dalam kita berkomunitas, di dalam kita berrelasi dengan orang, kita pasti bisa disakiti dan kita pasti bisa untuk menyakiti begitu. Dan kita perlu punya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Dan ketika kita sadar bahwa kita bisa melakukan hal-hal itu, kita harus berani untuk mengaku kita salah, kita harus berani untuk meminta maaf juga. Kalau kita yang jadi korban misalnya, mungkin bingung juga kali, lah kan gue yang jadi korban, masa gue yang minta maaf? Ya enggak gitu. Tapi setidaknya ada hal yang bisa kita sampaikan ke orang yang mungkin menyakiti kita. Misalnya saya jadi orang yang disakiti begitu ya. Saya akan bilang ke orang itu yang menyakiti saya akan bilang kayak, tadi kamu tuh ngomong gini deh, perkataan kamu tadi agak nyakitin. Perkataan kamu tadi agak nyinggung gitu loh. Tapi aku ngerti, sebenarnya maksud kamu tuh begini. Nah kalau kita udah ngomong kayak begitu tuh, jangan lupa untuk nanti kita berani melepaskan pengampunan gitu. Kayak, iya tadi emang lu ngomongnya agak pedes gitu, bikin sakit hati dan segala macem. Tapi ya gue ngerti lah, maksudnya kondisinya lagi begini. Nah maksudnya kita harus berani untuk memberikan pengampunan. Jangan kayak kita ngomong kayak gitu, iya tadi gue sakit hati gara-gara ini, lu sih begini. Ya jangan gitu. Malah nanti jadi makin ribut kan, jadi gak rukun tuh komunitasnya. Dan kalau kita yang menjadi orang yang mendengar kalimat seperti itu, kita pun harus sadar bahwa kita harus mengaku bahwa oke, saya salah, aku salah gitu. Dan aku harus minta maaf gitu ya. Supaya ketika kita melakukan pelayanan atau mungkin ketika kita berlaku di luar, kita pun tetap bisa menjadi teladan, menjadi komunitas yang memang menjadi percontohan itu untuk dunia. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita disatukan bukan dari kesamaan, bukan juga dari hubungan darah seperti di dalam keluarga. Kita dipersatukan dari karya penebusan Kristus di kayu salib. Dan itu adalah hal yang jauh lebih kuat yang seharusnya bisa menjaga kelekatan kita di dalam komunitas. Jangan kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus itu dengan menyimpan dendam satu sama lain. Marilah kita hidup dengan kerendahan hati satu sama lain, supaya kita bisa menjadi berkat bagi komunitas-komunitas lain di luar sana, dan mereka pun bisa terberkati ketika melihat kita. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita masuk di dalam waktu hening sejenak. Mari bersama kita dengan sikap yang hormat, kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali.
Dan sekarang mari kita sama-sama hening, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Dan nanti akan ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Dan kiranya ini pun boleh menjadi pengingatan kembali untuk kami Tuhan. Bahwa kami sebagai orang Kristen, kami berkomunitas, ini semua adalah anugerah Tuhan saja. Kami bisa menjadi rekan, kami bisa menjadi saudara di dalam Tuhan, itu hanya karena pengorbanan Tuhan yang telah kami terima. Dan kiranya kami pun sadar untuk hal ini Tuhan. Dan kami pun boleh menjaga kesadaran ini sehingga ketika kami berkomunitas, kami pun tetap bisa memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain. Mungkin akan ada banyak kesalahpahaman, tapi biarlah kerendahan hati itu yang justru menjaga kerukunan di antara komunitas kami Tuhan. Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah perdana remaja yang kami langsungkan secara online ini boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Tapi kami juga berdoa untuk seterusnya biarlah ibadah ini pun boleh menjadi sarana untuk kami kembali bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh disegarkan kembali oleh firman-Mu, kami boleh disegarkan kembali oleh puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Bukan cuma kami dengarkan, tapi sungguh kami bisa nyanyikan bersama-sama. Dan kiranya ini pun boleh menjadi sarana di mana Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kenaikan kelas atau mungkin kelulusan bagi beberapa rekan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri yang telah menganugerahkan ini semua kepada kami. Dan kiranya untuk tahun ajaran yang baru yang akan kami masuki, Tuhan juga yang akan terus menyertai. Masih ada banyak ketidakpastian Tuhan mengenai tahun ajaran yang baru. Mungkin masih ada banyak kekhawatiran juga mengenai tahun ajaran yang akan kami masuki ini. Tapi biarlah kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami ini, karena kami tahu pandemi ini pun tetap berada di bawah kedaulatan Engkau ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk situasi di dunia ini, bukan hanya di negara kami, tapi kami berdoa biarlah Tuhan yang terus menolong pemerintah, Tuhan yang terus menolong para tim medis, Tuhan yang merawat, bahkan Tuhan juga yang menolong untuk para ilmuwan, para peneliti, untuk boleh menemukan obat untuk mengatasi atau mengendalikan pandemi ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan kedua orang tua kami mungkin yang ada dari antara mereka yang kesulitan karena pekerjaan dan segala macamnya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga yang akan memberikan berkat kepada orang tua kami, bahkan Tuhan yang berkenan mencukupkan kebutuhan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesempatan di mana kami boleh menaikkan doa kami ini. Kami mengakhirinya dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dan kami akan nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa
Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa ditransfer ke nomor rekening yang akan tertera di layar atau bisa scan QR code-nya. Untuk mengiringi persembahan, kita nyanyikan Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Kita bersatu di dalam berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan, agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, agar dipakai hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Untuk menutup ibadah minggu ini, sama-sama kita nyanyikan Penyelamatku. Inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Aku
dari baitnya, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Oh, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Rekan-rekan remaja yang terkasih, kembalilah ke dalam aktivitas kita dan jagalah kerukunan di antara komunitas kita masing-masing. Sekarang mari kita sama-sama mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, pertolongan penghiburan, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Haleluya,
dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil satu dus jenak.